Ini adalah aku, ini adalah aku di S1 dan aku di S2. Sama-sama di Universitas Brawijaya, dan setelah lulus dari Universitas Brawijaya waktu S1 itu aku langsung mendaftar CPNS kan waktu itu ada bukaan CPNS. Dan alhamdulillah aku dalam sekali shoot ya, dalam sekali aku mencoba, aku langsung lulus dan sekarang bertugas di pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya di inspektor. Yang orang lain lihat, ya kan, mulus nih, ya kan dari S1 jadi lulusan terbaik, bisa langsung lanjut S2, terus S2-nya belum selesai udah keterima duluan kerja. Tapi yang orang lain nggak lihat itu jauh lebih banyak. Dan mungkin adik-adik juga pasti mengalami semua ini ya saya rasa. Jadi kayak nggak cuma saya, nggak cuma Patri, tapi adik-adik juga pasti mengalami ini. Yang orang lain lihat dan yang orang lain nggak lihat tentu lebih banyak yang orang lain nggak lihat. Mungkin yang orang lain nggak lihat nih, yang benang muter-muter ini, itu yang disebut dengan konflik, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang harus kita pecahkan, sesuatu yang harus kita lalui untuk kita tuh bisa naik level. Ada mungkin air mata di sini, ada pergulatan batin, ada yang orang tidak membantu gitu ya. Rasanya kayak putus asa, nah itu dialami sama semua orang. Tapi kalau kita bisa melewati satu itu, bisa melewati satu konflik, bukan berarti nggak ada konflik yang lain, tapi kita pasti akan naik. Oke, next. Nah, em, konflik itu sebenarnya yang paling dasar adalah konflik dengan diri kita sendiri. Dan konflik itu ada grade-nya. Grade-nya itu sesuai dengan fase hidup kalian. Jadi misal ketika kalian masih TK, dengan kalian SD, dengan kalian SMP, dan sekarang kalian SMA, pasti konfliknya itu berbeda-beda. Jadi kayak kalau TK dulu mungkin soalnya sesimpel kalian harus bisa membaca gitu. Kalau waktu SD mungkin soalnya berhitung, penjumlahan perkalian. Nah, SMP nanti beda lagi, lebih sulit lagi, SMA lebih sulit lagi. Yang paling sulit itu adalah konflik dengan diri sendiri. Karena apa? Kalian biasanya baca quotes-quotes gitu kan, kayak di TikTok atau di sosmed-sosmed. Kalau kalian belum selesai sama diri sendiri, gimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, sementara kita adalah makhluk sosial. Konflik dengan diri sendiri itu banyak, banyak sekali, dimulai dari mungkin perasaan nggak enak aja, perasaan minder, perasaan insecure, kayak perasaan nggak yakin duluan, padahal kita belum nyoba, kita belum berusaha, tapi kita udah mikir kayak yang, duh kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, itu sudah bisa menjadi konflik dalam diri kita sendiri. Selain dengan diri kita sendiri, ada juga konflik dengan orang lain. Nah, orang terdekat kita adalah keluarga yang pasti. Yang pertama orang tua. Jadi kita tinggal serumah dengan orang tua. Kadang kita ini udah capek sekolah misalkan. Pagi sebelum berangkat sekolah masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Atau nanti pas pulang sekolah udah ada PR nih. Udah ada PR tapi pekerjaan rumah juga banyak. Dan mungkin ada juga yang bermasalah dengan perekonomian. Dalam arti perekonomiannya cukup atau terbatas. Atau sedikit struggle lah ekonominya. Itu juga bisa, selain konflik dengan orang tua, konflik dengan keluarga, bisa juga konflik dengan tetangga. Jadi kayak misal orang tua kita sebenarnya nggak apa-apa nih, tapi kadang terpengaruh dengan omongan tetangga, membandingkan satu sama lain, akhirnya tetangga yang nyinyir itu bisa berkonflik juga dengan kita. Terus em, kalau kita sekolah, kita mendapatkan pelajaran dari buku-buku, itu terutama. Tapi ada juga pelajaran yang sebenarnya itu tidak ada di buku. Pelajaran apa? Yaitu kita bersosialisasi dengan teman sekelas, dengan guru, dengan orang yang lebih tua. Kita mendapatkan ilmu dalam praktik. Jadi tidak hanya dalam buku aja. Itulah kenapa sekolah itu menjadi sangat penting. Dan apa yang kita pelajari di sekolah itu sebenarnya menjadi bekal dasar bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang yang lebih tua, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana nanti kita bisa naik level lagi ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekolah. Waktu sekolah mungkin kita akan berpikir kayak, ah aku pengen segera kerja, aku pengen segera kerja biar aku punya uang sendiri dan aku bisa beli apa yang aku mau. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu ya adik-adik, tidak sesimpel itu. Banyak sekali hal yang menjadi pertimbangan akhirnya kenapa waktu kita kerja pun akhirnya tuh kita akan berpikir, oh
sebenarnya nggak sesederhana itu, nggak sesederhana kita bekerja dapat uang dan kita bisa beli apapun yang kita mau. Banyak sekali hal yang mempengaruhi. Terus kalau kalian di kelas 11, kalian di kelas 11 itu sebenarnya fokusnya udah bukan lagi aku nanti naik tingkat ke kelas 12, tapi lebih dari itu, yaitu apa yang akan kalian lakukan setelah kalian itu lulus dari kelas 12. Mungkin ada yang merencanakan melanjutkan sekolah, melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga yang mungkin punya rencana yang lain. Kalau bisa, kalau bisa, saya sarankan adik-adik semua untuk melanjutkan dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena di perguruan tinggi itu akan ada banyak hal yang kalian bisa pelajari lebih dari apa yang kalian pelajari di sekolah. Seperti yang tadi aku bilang, kayak grade-grade itu. Mungkin banyak dilema atau kebingungan kalian. Kebingungan kalian kayak kalau nanti kuliah, biayanya gimana? Aku didukung nggak ya sama orang tua? Aku bisa nggak ya? Aku kan dari daerah, gimana kalau nanti teman-temanku lebih pintar, atau aku nggak bisa mengikuti, atau aku akan terbawa arus gitu, terbawa arus sama lingkungan dan lain sebagainya. Itu filternya ada di adik-adik sendiri. Tapi yang pasti kuliah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kita dulu. Kalau kendala dengan diri kalian sendiri, dalam arti kalian mau belajar, ini bisa diatasi sebenarnya ketika kalian berniat dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Kalau konfliknya itu adalah konflik dengan keluarga atau dengan orang tua, mungkin terkait dengan biaya dan ekonomi, percayalah, kalau waktu kuliah itu banyak banget beasiswa. Jenis beasiswa itu banyak banget, bisa dari perbankan, bisa dari pemerintah, atau bisa dari yayasan-yayasan gitu, yang yayasan-yayasan mandiri juga memberikan beasiswa. Pokoknya banyak banyak sekali jalan menuju Roma dan itu benar. Pak Tri itu adalah salah satu contohnya ketika dia struggle dengan ekonomi tapi dia bisa melanjutkan ke perkuliahan. Terus setelah fase kuliah itu akan ada yang namanya fase bekerja. Baik bekerja ataupun berusaha itu sama-sama intinya adalah uh, hidup yang lebih mandiri gitu. Hidup yang lebih mandiri menghasilkan uang untuk bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri. Kalau bisa alhamdulillahnya bisa bermanfaat bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi orang lain. Itu adalah goals dari kita kerja. Tapi goals itu yang aku maksud tadi adalah goals secara apa ya? Secara ekonomi gitu. Secara ekonomi kita pasti ingin mendapatkan uang. Tapi dalam pekerjaan itu banyak juga tantangannya. Jadi ketika kita mengumpulkan uang yang tadi kita pikir kita bisa membeli apapun, itu tidak lepas dari konflik juga. Konflik apa? Konflik dengan diri kita sendiri. Kayak, aduh, kok kerjaanku gini-gini terus ya kayaknya. Kok gajiku cuma segini ya. Nah, itu bisa menimbulkan konflik dengan diri sendiri yang akhirnya memicu konflik-konflik yang lain, memicu hal-hal negatif yang lain, misalnya jadi malas-malesan ketika kerja, terus jadi ditegur sama atasannya atau ditegur sama pimpinannya. Terus kalau misalkan males di tempat kerja, bisa jadi dia itu mengganggu pekerjaan temannya yang lain. Dan banyak sekali konflik yang ada di dunia kerja. Nah, nah konflik itu tadi sebetulnya diri kita sendiri. Makanya tadi judulnya di awal adalah percaya, percaya diri itu bakal utama dalam menghadapi konflik. Ada beberapa pikiran yang menghambat diri kita untuk bisa berkembang. Yang pertama adalah ketika kita menggampangkan sesuatu. Jadi kayak, oh nanti aja, nanti. Oh ini gampang kok, aku belajarnya nanti aja. Nggak apa-apa aku main game dulu sebentar, nggak apa-apa aku scroll sebentar. Tahu-tahu scrollnya itu udah 1 jam. Terus yang kedua, kita terlalu fokus sama hal yang negatif, jadinya hal yang positif itu kita jadi lupa. Misalnya adalah ketika ada tetangga nyinyir gitu ya, ketika ada tetangga nyinyir, kita jadi overthinking, kita jadi benci sama tetangga itu, kita jadi rasanya padahal ada juga hal positif yang lain, misalkan guru kalian yang selalu memotivasi kalian dan membantu kalian untuk bisa berkembang. Yang ketiga, kalian terus menyalahkan diri sendiri atas suatu keadaan yang terjadi. Misalkan, aduh kenapa sih hidup seperti ini? Tanpa berpikir bagaimana bagaimana cara memecahkan itu, bagaimana kita bisa melewati hal yang tidak enak itu tadi. Yang keempat, kita merasa sangat apa ya sensitif gitu atau baper sama suatu hal. Misalkan Pak Guru nih kayak Pak Tri ngasih PR banyak banget dia atau dia nyuruh ini nyuruh itu. Nah, kita tuh ngerasa kayak
ya Allah kenapa gini amat ya sekolah gitu. Padahal sebenarnya maksudnya itu kan baik. Tapi kita mengambil dari sisi negatifnya. Kita terlalu sensitif dan kita terlalu baper. Mungkin maksudnya Pak itu adalah membuat kita sebenarnya membuat kita eh, ingin membuat kita lebih rajin gitu. Ingin membuat kita lebih rajin. Bukan berarti kayak atau memberikan pekerjaan yang terlalu banyak sama kalian gitu, bukan. Terus yang kelima adalah meremehkan diri sendiri. Sebelum kita berusaha melangkah, sebelum kita mencoba satu hal, kita udah berpikir kayak kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu, kayaknya nggak bisa deh, soalnya dia tuh bisa, soalnya dia gini gini gini. Padahal kita belum pernah mencoba. Nah, harusnya kita tidak boleh meremehkan diri sendiri. Minimal coba aja dulu gitu. Mencoba itu dalam arti nggak cuma nyoba-nyoba aja, tapi kita juga mempersiapkan diri. Jadi ketika kita mencoba, ketika kita melangkah, bekalnya itu udah ada, amunisinya itu udah ada gitu. Terus yang ketujuh, kita terlalu kaku. Terlalu kaku itu juga nggak baik. Misalkan ada yang pengen masuk ke perguruan tinggi A dengan jurusan A gitu. Tapi ternyata kita nggak dapat perguruan tinggi yang kita inginkan dan jurusan yang kita inginkan. Nah, akhirnya kita berpikir kayak, aduh, aku kalau misalkan nggak di sana, nggak yang itu, aku nggak mau lah. Iya, harusnya nggak seperti itu. Apa? Ya, tapi seperti yang bilang, banyak sekali jalan menuju Roma. Dulu aku waktu SMK itu sebenarnya jurusanku adalah akuntansi. Aku juga nggak ada bayangan dan pikiran sama sekali, tiba-tiba aku sekolah hukum gitu. Dulu sebenarnya kita terima juga di akuntansi, tapi D3. Terus kemudian aku ikut tes yang bersamaan nasional, dan aku keterima di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, akhirnya aku memilih Fakultas Hukum. Dan eh, alhamdulillahnya gitu, alhamdulillahnya yang dari awal aku mungkin nggak ada basic tentang IPS, aku lulus jadi lulusan terbaik. Ya itu karena aku berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Terus pikiran yang menghambat selanjutnya, kita terlalu peduli atau bahkan tidak peduli sama sekali. Kalau kita terlalu peduli sama orang lain, kita tuh bisa cenderung mengabaikan diri kita sendiri. Jadi kayak kalau misalkan kita punya pacar gitu ya, ada punya pacar, terus pacarnya mungkin mengeluh atau apa, gitu. Kita terlalu peduli sama dia, akhirnya tuh kita bisa sampai melupakan diri kita sendiri. Padahal harusnya yang kita utamakan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan apa yang ada di diri kita dulu, kita tolong diri kita dulu, baru kita tuh bisa menolong orang lain. Tapi tidak peduli sama sekali itu juga bukan sesuatu hal yang bagus karena pada dasarnya adalah kita ini makhluk sosial. Jadi kalau kita tidak punya empati, tidak punya aware, tidak punya kepedulian sosial dengan orang lain, itu juga kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi kita kayak individualis, ansos, dan nanti kalau misalkan kita butuh siapa yang nolong. Terus yang terakhir, membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara negatif. Orang itu em, jalannya bisa berbeda-beda. Jalannya bisa berbeda-beda, waktunya juga bisa berbeda-beda. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain dalam arti yang positif, itu sesekali boleh. Tapi kalau membandingnya secara negatif, itu yang akan menjadi penghambat gitu bagi diri kita. Jadi kayak, oh dia udah bisa duluan, dia udah mulai duluan nih. Kayak dia nilainya udah bagus, aku nggak, aku nilaiku masih jelek gitu. Nilaiku masih jelek, itu membuat diri kita tuh kalau misalkan kita punya jiwa yang selalu ingin berusaha menyelesaikan konflik yang kita alami, kita kan terpacu untuk belajar. Tapi kalau dalam konteks yang negatif gitu, kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, nah itu akhirnya akan mengganggu pikiran-pikiran kita dan kita merasa kayak apa ya, insecure kayak gitu, insecure. Nah itu nggak boleh kayak gitu, karena ketika kita insecure, berlebihan insecure itu bisa menyebabkan anxiety atau kecemasan. Jadi perasaan khawatir, cemas, gelisah, gitu, deg-degan, tapi bukan jatuh cinta ya. Tapi perasaan yang cemas dan eh, itu biasanya perasaan cemas itu diikuti dengan naiknya rangsangan pada tubuh, dengan dingin, dan kalau terus menerus itu akan berpengaruh pada fisik kita. Jadi kita akan menjadi seseorang yang tidak sehat secara fisik. Seperti itu. Nah, kalian pernah dengar yang namanya afirmasi atau manifesting? Kayak kalau misalkan pengen apa-apa, sekarang kan bahasanya anak sekarang tuh, ya apa-apa lah kita manifesting dulu. Kita manifesting dulu, manifesting dulu.
itu sebenarnya ada maksudnya gitu. Manifesting itu akan membantu kita untuk punya energi yang positif. Nah, energi yang positif itu akan menarik hal yang positif juga. Kalau energi kita negatif, itu juga akan menarik hal yang negatif juga. Yang pertama, untuk kalian itu apa ya, step-step manifesting kalian gitu. Yang pertama itu dimulai dari pikiran. Kita manifesting sesuatu, kita pikirkan sesuatu yang baik itu. Nah, pikiran yang baik itu akan membawa kita pada hal-hal selanjutnya yang juga baik. Dari pikiran akan muncul ke perkataan. Perkataan yang kita ulang-ulang misalkan kayak, ya Allah semoga nanti keterima di Universitas A. Terus diulang-ulang. Itu akan memberikan energi yang positif bagi kita. Dan kemudian akan melahirkan tindakan yang positif juga gitu. Tindakan yang positif misalkan kita semangat belajar, kita berdoa, kita bersedekah, kita usaha maksimal pokoknya untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dari tindakan yang baik itu tadi akan membentuk suatu pola, pola yang secara konsisten dibarengi dengan keyakinan. Nah, dari pola itu tadi akan membentuk suatu kebiasaan. Jadi pikiran akan membentuk perkataan, perkataan membentuk tindakan, tindakan membentuk pola, kemudian pola itu membentuk dengan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah ketika kita itu sudah sampai di tahap kita nggak sadar gitu, kita nggak merencanakan itu, tapi tiba-tiba pokoknya kita melakukan aja terus jadi rutinitas gitu. Itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi kayak alam bawah sadar kita itu tanpa tanpa apa ya, tanpa kita harus yang benar-benar kita rencanakan kita harus ini, tapi kayak udah terbentuk sendiri gitu, terbentuk sendiri siklusnya kita melakukan itu sebagai kebiasaan. Dan yang terakhir adalah ketika 1 sampai 5 ini kita sudah manifesting, kita sudah usahakan, tetap ada yang namanya takdir gitu. Cara takdir itu adalah eh, ya sesuatu yang sudah ditetapkan, tapi kita juga bisa usahakan gitu. Tapi kita bisa usahakan juga takdir itu. Dan secara jangka panjang, takdir itu sebenarnya lahir dari keputusan atau tindakan yang kita ambil di masa lalu. Kayak misalkan kalau kita pernah nggak dengar, kalau kalian malas belajar, kalian harus siap menanggung sulitnya kebodohan. Itulah wordnya. Karena eh, apa ya, kebodohan itu adalah konsekuensi ketika kita itu tidak mau belajar. Jadi masa depan itu adalah konsekuensi dari apa yang kita ambil sekarang. Nah, ini adalah keterampilan sukses. Gitu, keterampilan sukses. Ketika kalian ingin sukses, sebenarnya ada 3 hal ini yang harusnya itu seimbang dari dalam diri kalian. Meskipun mungkin ada yang menonjol salah satu. Tapi pada dasarnya, kemampuan berpikir, kemampuan bertahan hidup, dan kemampuan belajar ini harusnya seimbang. Ketika kalian berpikir kritis, kreatif, solutif, akhirnya tuh kalian bisa mengambil apa keputusan yang terbaik yang akan kalian lakukan. Kemampuan bertahan hidup, mungkin kalian di rumah diajari untuk nyetrika sendiri, untuk nyapu sendiri, atau bahkan mungkin untuk memasak sendiri. Itu namanya kemampuan bertahan hidup gitu ya. Terus yang ketiga adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu meliputi komunikasi dan kolaborasi. Contohnya kalian sudah lakukan sama sehari-hari di kelas dengan teman-teman, dengan guru, di rumah juga dengan orang tua, untuk kemampuan berpikir. Satu quote ini coba kalian renungi dan kalian resapi. Kalian hanya gagal ketika kalian berhenti mencoba atau bahkan tidak mencoba sama sekali. Ketika kalian masih diberikan kesempatan besok pagi itu masih bangun, beraktivitas berangkat ke sekolah, artinya kesempatan itu selalu ada. Kembali kepada kitanya, apakah kita mau mengusahakan, apakah kita percaya, ataukah kita menyerah. Kalau kita menyerah, ya udah berarti kita gagal. Tadi aku sempat menyinggung tentang kemampuan berpikir. Salah satu hal yang aku aku alami adalah ketika aku sudah berhasil mencapai sesuatu, aku tidak buru-buru berpuas diri. Jadi aku tidak buru-buru menikmati zona nyaman itu tidak, tapi aku berpikir bagaimana caranya supaya skillku itu bertambah gitu.
Kalau tadi mungkin di pendidikan ya, di akademis, di nilai-nilai, aku jadi lulusan terbaik, terus sekarang aku sudah jadi pegawai negeri sipil gitu. Tapi aku berpikir ke hal yang lain yang mungkin bisa aku kuasai, skill yang bisa menambah nilai atau value dalam diriku. Nah, akhir-akhir ini aku sedang belajar merajut sekitar 7 bulanan gitu. Jadi itu menambah skillku. Aku tidak mau berpuas diri, tidak mau buru-buru. Ya udah aku kayak gini-gini aja enggak. Tapi aku berusaha bagaimana caranya supaya aku bisa menguasai skill yang lain, supaya aku lebih apa ya, lebih kreatif. Mungkin bisa juga mengambil manfaat dari apa yang aku kerjakan sekarang. Nah, inilah salah satu hal yang sekarang aku kerjakan. Mungkin segitu aja sharing dari aku. Kalau misalkan adik-adik mau ada yang diceritakan, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, terima kasih Miss Dian. Dari kalian Siap, udah mau bertanya? soalnya siang-siang. Jadi kalau siang kan ngantuk. Jadi apa poin yang disampaikan oleh Miss Dian? Konflik. Kenapa konflik? Konfliknya kenapa? Apa konflik yang dialami oleh Mrs. Dian? Hmm? Menuju keberhasilan. Sebelum kita berhasil, ada apa yang harus kita lalui? Konflik batin dengan diri sendiri. Apa yang dikonflikkan? Konflik itu kan pertentangan. Pikiran yang lambat. Saya yakin semua dari kalian ketika kita itu pasti punya cita-cita yang tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-cita itu semakin turun, semakin turun. Kemudian hilang. Apa yang menyebabkan itu semua? Pertama, kalian punya cita-cita yang tinggi, tapi kalian tidak membangun sistem. Guru-guru TK kalian cuma nanya, kalian nanti mau jadi apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi. Ya udah belajar yang rajin ya. Tapi kalian pernah nggak dijelaskan apa yang perlu dipelajari untuk besar? Apakah belajar akademik di sekolah 17 mata pelajaran yang sekarang kalian pelajari kemudian otomatis mengatakan kalian kesuksesan ini? Enggak. Jadi tujuan itu yang menentukan siapa? Diri sendiri. Setelah tujuan itu kalian buat, langkah berikutnya adalah menentukan langkah-langkah yang harus kalian tempuh supaya bisa mencapai titik itu. Kalau Kak Miss Dian atau Kak Dian, itu tujuannya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, berarti kalau misalkan kalian juga ingin seperti Miss Dian menjadi pegawai negeri sipil, ya kalian harus tahu tes-tesnya untuk menjadi PNS itu apa. Ada yang mau jadi PNS nggak di sini? Kalau misalkan ada, tes-tesnya itu ada 3. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Itu memuat ilmu pendidikan kewarganegaraan. Pancasila, kemudian sejarah Pancasila, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada tes intelijensia umum, kemudian ada tes karakter pribadi. Jadi nggak tiba-tiba kalian lulus SMA pengen jadi PNS, tiba-tiba ada yang apa ya, ada yang mengambil kalian dan kamu ditempatkan jadi PNS dan seperti itu. Kalian mau jadi pengusaha, misalkan jadi pengusaha rajut seperti ini yang sedang ditekuni oleh Miss Dian saat ini. Apakah kemudian skill ini tiba-tiba terbentuk dalam waktu 1 malam? Miss Dian jadi membuat ini belajarnya butuh waktu 7. Enggak. Belajarnya 7 bulan ini secara ya, Miss ya. Sekarang baru mau mulai dibangun, diseriusin gitu. Sebelumnya kan belajar dulu sampai sampai ya cukup untuk membuat satu produk lah. Membuat satu produk. Aku belum bisa bilang kalau aku mahir. Tadi kan aku bilang jangan cepat berpuas diri gitu. Kalau misalkan udah bisa membuat satu bentuk, ya aku akan mengekspor bentuk yang lain. Aku akan terus mengasah kemampuanku supaya aku bisa lebih mahir lagi gitu di bidang yang aku ingin tekuni.
yang aku temani. Nah, berikutnya, tadi saya suka dengan quote yang ditulis oleh Miss Dian sebelum slide yang ini. Kamu hanya gagal ketika kamu ini mencoba. Nah, hal ini sering merendahkan diri kalian sendiri. Tugas yang kecil saja dari saya membuat tulisan panjang besar. Padahal kuncinya itu bukan bisa atau tidak. Pintar, pintar itu hasil. Pintar itu hasil, bukan pemberian begitu saja. Jadi ada proses yang harus dilalui sampai akhirnya kalian bisa dikatakan pintar. Jadi jangan sampai mungkin kalian melihat ketimbang ketika satu paralel kemudian bilang kalau dia pantaslah dari itu bisa ngomong di depan umum, bisa bahasa Inggris dan sebagainya, kalau dia pintar bukan. Tapi proses yang dijalani oleh Habib itu dari kecil. Ya, mestinya juga seperti itu. Dari kecil sudah ibaratnya menabung ilmu dan menabung kemampuan. Jadi kalian, saya harap mulai dari sekarang. Kalau ada keinginan, jangan katakan ke diri kalian atau katakan ke sekitar kalian bahwa aku nggak pintar, aku nggak mau kuliah. Justru karena itulah momennya kalian harus kuliah supaya kepintaran kalian meningkat. Kenapa? Karena proses belajar sepanjang hayat. Kalian menjalani proses pendidikan ini sudah berapa tahun? 6, SD SMP 6, 9, TK, terus SMA, apa yang sudah kalian dapatkan? Pasti banyak ilmu pengetahuan yang kemudian menguap. Belajar bahasa Indonesia dari SD mungkin. Tapi ketika menulis, ketika berbicara, masih banyak yang tipu, masih banyak yang tidak baku, masih banyak yang disingkat. Bahkan kayak saja yang peringkat 1 kemarin ikut tes apa namanya persiapan UTBK, skornya masih di bawah 300. Padahal kalau mau masuk ke perguruan tinggi, saya ambil contoh yang alumni sini saja, masuk ke Unila itu skornya 430. Itu teknik, citra itu teknik apa? Geofisika. Ririn masuk Universitas Negeri Semarang, skornya 530. Nah ini lain kalian tahu bagaimana proses belajarnya ketika di kelas. Dia menulis, tanya ke gurunya, ini benar atau enggak, skornya masih kecil. Tapi balik lagi, pintar itu hasil, ya pintar itu hasil, bukan pemberian standar. Mungkin kita lahir dengan IQ yang berbeda-beda. Ada 115, 130, 90, dan lain sebagainya. Tapi IQ itu bukan menentukan kesuksesan kalian. Yang menentukan itu tadi, ketika kita mau untuk kalau kita ingin sukses, melangkah. Itu nggak mau, ya sukses nggak kita dapat. Kecuali punya orang dalam. Tapi yang punya orang dalam itu 1/9 berapa sih? 1/9. Kamu yang 1/9. Kamu yang 1/9. Yang 9. Ada nggak yang bagian dari 1? Ya orang dalam. Gimana? Nah, saya pesan pertama yang mau kuliah, belajar UTBK dari sekarang. Jangan terlalu berharap sama SNBP, jalur prestasi. Dia ini peringkat 1 dari kelas 10, SNBP-nya nggak lulus. Malah ada saya teman kami itu yang jurusan administrasi perkantoran tidak masuk peringkat para masuk 10 besar bisa diterima di kalau tidak salah sistem informasi. Nah itu kan berbeda kan, tidak masuk 10 paralel, kemudian jurusannya berbeda dari administrasi perkantoran, tapi bisa diterima jalur prestasi. Nah maksudnya adalah jalur prestasi itu kita tidak tahu sistem penilaian ini seperti apa. Dan ingin saja jawaban kan, tapi belajar untuk UTBK. Nanti kelas 12, itu kan kalian sudah tidak belajar lagi 17 mata pelajaran, tapi fokus di persiapan UTBK. Bagi yang mau kerja nanti ada programnya sendiri. Mungkin yang mau ke Jepang ada kelas bahasa Jepang.
yang nggak mau ke Jepang kan akan dipersiapkan untuk yang mungkin cara membuat laporan, mengerjakan soal yang persiapan CPNS, BUMN dan lain sebagainya. Cuma itu masih digodok sama atasan, jadi betul-betul belum pasti. Nah dari sini ada pertanyaan yang apakah sudah terbuka wawasannya? Belum. Belum. Bagian mana yang belum itu? Mana? Bagaimana ini belum sudah kita lakukan? Hah? Sudah paham? Coba jelaskan apa yang kamu paham. Apa motif? Apa pesan yang kamu dapat dari pemaparan materi yang biasa? Apa yang kamu dapat dari kajian? Kamu mau jadi apa sebenarnya? Jadi apa? Belum tahu. Terus nanti kalau udah apa yang kamu lakukan? Cari. Tapi kan itu main ya kalau berdua berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun itu. Kemarin itu berapa jam? Tergantung sini ya, maksudnya. Ya apa kalau kamu mau narik? Satu kali 5 tahun kan 250 ribu. Mau dikali. Kamu mau ke Jepang nggak? Di Jepang itu udah sebentar. Mau? Untuk apa? Setelah ini kita lanjutkan diskusinya, mungkin karena Miss Dian habis ini ada kegiatan dengan kesibukannya di bagian inspektorat. Kalian tahu inspektorat nggak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Miss Dian, mungkin kalian terinspirasi untuk bekerja di inspektorat. Ya, aku tuh sebenarnya dari tadi nunggu pertanyaan itu. Kok ada sih yang nanya, aku di inspektorat ngapain? Atau ya mungkin karena dia ini belum familiar ya. Jadi kalian tahu KPK nggak sih? Kalau KPK itu tugasnya apa? Bukan cuma OTT kan sebenarnya. Jadi kan memang yang eh, umumnya kita tahu itu kan OTT gitu. OTT nangkepin orang gitu. Nah, kalau aku di inspektorat itu aku juga melakukan fungsi yang sama dengan KPK sebetulnya. Jadi fungsi pengawasan, tapi ada pembinaan juga dalam arti ketika aku mengawasi orang-orang, mengawasi dinas-dinas, mengawasi anggaran supaya tidak terjadi penyelewengan, tapi di sisi lain aku juga memberikan pembinaan. Inspektor itu juga memberikan pembinaan. Apa ya? Misalkan kayak gini contohnya, ngasih wawasan, ngasih materi, sosialisasi, itu salah satu eh, bentuk dari pembinaan. Secara sederhana, sebenarnya tugasnya yang utama adalah mengawal atau mengawasi supaya anggaran atau uang rakyat ini dibelanjakan atau digunakan sesuai dengan supaya apa? Supaya anggaran ini betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat untuk perbaikan jalan, fasilitas umum, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, mungkin di fasilitas kesehatan atau di yang lainnya. Jadi tugas inspektor itu lebih ke mengawal gitu, mengawal supaya uang rakyat ini dibelanjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan sehingga masyarakat betul merasakan manfaatnya. Secara sederhana seperti itu. Selain mengawal keluarnya uang rakyat supaya betul-betul bermanfaat, kita juga melihat tentang kedisiplinan. Jadi kedisiplinan ASN, PNS, itu kita sebagai unsur pengawas
dari kedisiplinan itu. Kalau misalkan ada masyarakat atau wartawan yang mungkin mengadukan masalah gitu, masalah lingkungan atau masalah sosial yang lain, nah itu bisa ke inspektorat. Jadi kita akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu. Dan banyak lagi sebenarnya tugas dan fungsinya. Cuman supaya lebih gampang dipahami aja, seperti yang tadi aku jelaskan itu. Mungkin ada yang mau uh, jadi PNS, khususnya inspektorat gitu, kayak jadi apa ya, pengawasnya gitu, jadi pengawas internal kan enak tuh kan, kalian pasti bayangannya kayak aduh enak nih kerjaannya nyalah-nyalahin orang gitu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita juga melakukan tugas yang lain, kita nggak cuma menyalahkan orang aja, kita uh, nggak cuma apa ya istilahnya, nggak cuman kita udah selesai kegiatan, udah selesai melaksanakan anggaran, baru kita salah-salahin gitu, kita cari salah-salahnya. Tapi dari awal kita juga berperan di pencegahan, misalnya dengan memberikan wawasan atau kita memberikan konsultasi. Jadi kalau ada dinas-dinas yang mungkin ingin bertanya gitu ya terkait dengan aturan-aturan yang mungkin belum mereka pahami, nah itu bisa ke kita tuh. Nah, sebenarnya ya di semester satu kemarin kita kan belajar masalah sosial. Salah satunya mengenai korupsi. Kan banyak kemarin kita lihat yang korupsi di desa, ya kan? Iya. Nah itu kalau misalkan kalian mau melapor, bisa ke inspektorat. Berarti inspektorat dan ke pesawaran. Nah, cari orang dalam di sana dan melapornya. Nanti kita ini apa? Di demo sama tangga sendiri. Iya. Nah, ini gimana kalau misalkan takut melapor? Ada program khusus nggak dari inspektorat itu untuk melindungi apa namanya identitas pelapor itu? Ini tidak hanya berlaku di inspektorat ya, tapi di lembaga manapun, di lembaga apa ketika ada yang melaporkan melaporkan sesuatu yang ada indikasi penyelewengan, misalkan pakai indikasi tindak pidana korupsi, identitas pelapor itu sifatnya rahasia. Dan pelapor ini betul-betul dijaga kerahasiaannya. Pernah dengar gak ada yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Nah, kalau secara nasional kita punya itu kan, punya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, di lembaga-lembaga yang lain, entah itu kita mau melapor ke kejaksaan, ke kepolisian, atau ya ke inspektorat gitu, atau kemanapun sebenarnya. Itu sifatnya pada dasarnya adalah pelapor itu dilindungi identitasnya. Jadi tidak akan kita buka gitu. Misalkan, oh yang melaporkan si ini, si ini, si ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Kerahasiaannya itu betul-betul kita jamin gitu ya. Kita jamin. Ada aturannya. Ada aturannya yang menjamin hak-hak pelapor. Salah satunya adalah hak untuk dia itu dirahasiakan identitasnya. Dia didampingi oleh bantuan hukum ketika ada seseorang yang menuntutnya, misalkan. Gitu. Tidak serta-merta kita pampang nyata gitu. Kita pampang nyata, yang apa tuh ini gitu, itu nggak seperti itu. Kita punya aplikasi pengaduan. Nah, di aplikasi pengaduan nanti mungkin bisa dicari ya, namanya Halomasbuk. Halomasbuk itu tuh banyak sekali warga-warga yang mengadukan masalahnya tuh ke sana gitu, banyak sekali warga-warga yang mengadukan masalahnya ke sana, dan yang bisa mengetahui identitasnya itu cuma admin. Ya, jadi kalau kita kita nggak verifikasi identitas juga kan takutnya itu cuma aduan-aduan bodong kan. Jadi harus benar-benar diverifikasi juga. Oh, ini pengaduannya jelas, jelas warga Kabupaten Kediri. Masalah yang diadukan juga lingkupnya adalah pelayanan publik, misalkan yang memang berhubungan gitu, berhubungan dengan pemerintahan. Nah, kita akan tindak lanjuti itu tanpa membuka siapa sih pelapornya gitu. Kita nggak membuka identitas pelapor. Tapi memang kita juga harus tahu pelapornya siapa supaya kita tuh bisa klarifikasi. Jadi kita nggak boleh kan dalam satu aduan itu mentah-mentah cuma dari satu pihak aja. Biasanya kita juga konfirmasi nih sama yang ngadu. Oh benar ya seperti ini, punya bukti atau tidak. Nah, usahakan kalau misalkan kita mau melaporkan sesuatu itu jangan berdasarkan asumsi atau berita. Atau kayak, aku dengar dari si ini kalau ini, gini. Nah, jangan membuat aduan yang seperti itu. Tapi yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Tuh. Tapi pada Itu dasarnya jadi di semua instansi itu pelapor dijaga sekali identitasnya.
Dan kita justru apa ya, mengapresiasi karena kita kan di kantor nggak mungkin ya bisa mungkin menjangkau yang pelosok-pelosok desa gitu. Kadang malah justru dari aduan-aduan itu kita bisa jadi menindaklanjuti. Oh, kita tahu kondisi dan fakta yang sebenarnya loh di desa itu, di daerah itu. Jadi kita bisa lihat. Nah, itu aja kalau misalnya kamu mau kami dapatkan perlindungan dan jangan lupa kalau misalkan melapor harus berbasis bukti. Jangan asumsi, kalau asumsi ya sama aja nanti gibah. Nah, mungkin sebelum diakhiri karena waktunya memang sudah habis. Ini mungkin saran juga buat kalian. Kita kan apa ya, Provinsi Lampung itu kan masuk pemerintahan nasional dan pusat yang tidak perlu diperbaiki. Ya, Pun kalau misalnya diperbaiki cepat rusak lagi. ya, Kalau kita pakai asumsi ya kemungkinan ada tindakan korupsi. Tapi kan kita nggak boleh berasumsi, kita harus berasumsi. Nah mungkin nanti kalian bisa kuliah seperti disediakan masuk ilmu hukum, kemudian kelar di bagian inspektorat PMK Pesawaran atau mungkin yang berkaitan dengan penanganan seperti itu. Tapi ya jalannya nggak bisa karena memang harus ada usaha yang lebih. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada gimana? Minggu depan waktunya udah habis. Sekarang kita foto bareng dulu dengan Miss Dian. Mungkin slide-nya bisa di-close. Ini gimana sih kita? Nah, coba mengerapat. Sekian kita tolong screenshot ya. Laptopku nggak bisa buat screenshot. Ininya Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi pakai gaya yang sama. 2, 3. Oke. 11 kita menjam Pak. Terima kasih. Bye-bye, Miss Dian. Semoga lancar terus pekerjaannya. Saya close ya. Dadah, Miss Dian boleh meninggalkan Zoom.